Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya, si Hati Embun, tuan rumah NP Channel Neutrals Production. Apa kabar sobat viewers semua? Pastinya sehat ya. Nah, sebelum si Hati Embun membahas tentang kelanjutan si Julie Chaniago, dan seperti janji si Hati Embun sebelumnya ya, si Hati Embun akan membahas tentang kitab Injil ini, apakah ada pengesahan Allah di dalamnya, sekalipun ada ubahan-ubahan di kitab Injil Kristen tersebut. Nah, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Anda ke NP Channel Neutrals Production. Yaitu kali ini saya akan membahas, waktu itu guys, saya mampir ke channel seseorang, tiba-tiba juga ada di situ menjelaskan tentang si Julie Chaniago. Dia di channelnya juga bilang demikian ya, jangan keterlaluan lah Kak Julie gini-gini. Padahal ini orang Kristen, yaitu nama channelnya Rustam Aryadi. Nah, si Rustam Aryadi ini seorang Katolik atau Kristen ya, yang menempuh pendidikan di Korea, Jepang atau Cina, saya tahu waktu itu. Dan setelah si Hati Embun komentar di kolom komentar video yang dikomentari dengan si Hati Embun, di situ kan menjelaskan tentang si Julie Chaniago ya. Nah, di sini si Hati Embun komentar, nah ini baru bagus bang, dengan nasihat Anda untuk si Julie Chaniago. Kalau agama lain respect, kami pun juga demikian, walau beda agama. Saya adalah Muslim, tapi saya juga punya kitab Injil asli para Kristen. Dia adalah temanku. Nah, lalu di sini setelah Hati Embun mendapat balasan komentar dari si Rustam Aryadi tersebut, dia mengucapkan terima kasih ya kepada saya karena sudah bisa berkomentar di kolom komentarnya. Nah, dan di bawah situ, di situ ada, dia bukan mantan Islam bro, tapi dia dari dulu juga Kristen. Dia sudah berbohong, nama aslinya Walmer dari Sumatera. Coba cari tahu lagi bro, sebelum bikin lagi videonya, biar nggak salah paham. Nah, jadi di sini saya timbul sebenarnya paham bahwa si Julie Chaniago ini adalah seorang laki-laki, bahkan dia transgender. Nah, karena sangat bebas sekali ya di Amerika sana menerima seorang transgender. Nah, dari situ Hati Embun tidak percaya bahwa dia seorang perempuan. Nah, padahal dia seorang laki-laki ya, yang berubah menjadi transgender sana waktu itu. Nah, dan menurut netizen yang ada, netizen kami yang menjelaskan tentang si Julie Chaniago itu, bahkan dia juga bukan ini loh ya, bukan seorang Muslim, tapi dia seorang Nasrani atau Kristen tulen. Memang atas-atasannya dia memang seorang Kristen. Nah, tiba-tiba berubah, pindah ke negara Amerika sana, koar-koar, ngomong yang bukan-bukan tentang Muslim, bahwa dia seorang Muslim mu'alaf bahkan, lalu pindah ke negara Amerika sana. Sebenarnya dia bukan Muslim, dia memang Kristen guys. Nah, dari sini udah ya mengenai si Julie Chaniago ini. Nah, karena beliau sudah merupakan seorang Kristen. Aduh, kok ada sih Kristen seperti ini? Sudah tahu Kristen aja ngomong-ngomongin Muslim, nggak tahu arah jalannya ke Muslim, tiba-tiba ngomong aja. Dari sini ya guys, kalian perlu waspada loh guys. Nah, dan juga di sini Hati Embun juga akan membahas tentang kitab Injil ini. Nah, dari sekian banyaknya kitab Injil selama 6 tahun atau 5 tahunan ya yang Hati Embun pelajari ini, tapi tidak full selama 5 tahun atau 6 tahunan. Hati Embun di sini belajar hanya 2,5 tahun atau 3 tahunan ya tentang kitab Injil ini, dan Hati Embun juga menemukan bahwa keesahan Allah itu ada, walaupun 50% atau 60% di kitab Injil tersebut.
Nah, sehingga Setimpun pun menemukan petikan. Nah, di kitab Injil yang ada di kitab Injil Mazmur dan Amsal Perjanjian Baru ini, Setimpun pun juga menemukan nih guys, yang bunyinya seperti ini. Matius 19:20. Jawab Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nah, di sini bukan Nabi Isa ya, si Yesus ini, bahwa Isa ini di sini diartikan Yesus Kristus. Nah, dari situ Setimpun itu membuka lagi tentang yang ada di kitab Injil itu mengenai Matius 19 ayat 17. Ada potongan ayat yang Setimpun baca di kitab Injil itu, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanyalah satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di sini di kitab Injil itu diartikan Allah ya, perintah Allah sebenarnya. Tapi di situ membacanya orang-orang Kristen itu turutilah segala perintah Allah gitu. Nah, dan yang kedua, saya juga menemukan di sini Yohanes 8 dan 9 ini ayat 54. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada. Artinya Allah kulah yang memuliakan aku sebagai utusannya. Nah, artinya maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Jadi Nabi Isa tidak memuliakan dirinya, bahwa yang lebih mulia lagi, bahwa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa sendiri di sini hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusannya gitu. Dan jika berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Semua seperti kamu, tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Nah, dari sini Setimpun paham, oh, bahwa ini petikannya. Masih ada pengesahan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam kemuliaannya di kitab Injil Kristen ini masih ada gitu. Nah, dan yang ketiga guys, Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Artinya di ayat 18 ini, mengapa kau katakan, nah, ada seorang Yahudi bahwa menganggap Nabi Isa itu wow banget, luar biasa ya. Anda ini baik, orangnya gini gitu ya, tentang Nabi Isa. Istilahnya memberi kesan positif lah kepada Nabi Isa ya, mengenai kebaikan Nabi Isa. Nah, terus si Nabi Isa tersebut, mengapa kau katakan aku baik? Katanya si Nabi Isa, atau di kitab Injil sana disebut Yesus Kristus ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi tidak seorang pun yang baik. Di sini hanya Allah lah yang maha baik, lagi maha pengampun atau lagi maha pemurah. Seperti itu guys, kutipan yang si Hati Embun petik di kitab Injil tersebut. Nah, dan tentang keesahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk ke ini. Nah, mengapa Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai Yesus Kristus dalam Kristen? Nah, di sini di salah satu channel yang bernama Akwam Jembatan Ilmu. Nah, di sini ya, Anda bisa baca nih, bisa menyimak tentang Nabi Isa alaihissalam, bahkan Yesus yang disebut dengan orang Nasrani itu adalah Yesus. Dan Yesus sendiri dalam bahasa Ibrani di sini disebut Yesua, tapi dengan orang-orang yang
Nasrani disebut dengan Yesus Kristus. Nah, dan saya timbun baca tuh, saya timbun menyimak tuh waktu itu dan melihat ya mata rantai kenabian Isa alaihissalam dan Muhammad. Nah, saya timbun lihat tuh, ternyata di situ ada nabi lagi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Ahmad di situ. Kalau nggak keliru saya timbun ini ya, menyimak yang kemarin itu. Nah, ada nabi lagi, tapi di kitab Injil itu menyebutnya pangeran atau raja ya kan. Pangeran atau raja disebutkan di kitab Injil itu. Nah, dan setelah itu kita baca. Nah, siapa itu Nabi Isa? Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita, perawan dan suci, bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah, bernama Imran, dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Sedangkan di kitab Injil sini guys, Nabi Isa di sini ada Matius ya, nih. Kelahiran Yesus Kristus, sebenarnya kelahiran Nabi Isa ya di sini sebenarnya. Kelahiran menurut versi yang Injil ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan dia mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, Yusuf lucu guys kalau baca kitab Injil ini. Tapi kalau Anda yang paham ya, sebenarnya kalau Anda tidak ingin mempelajari, tidak apa-apa. Karena kalau tidak paham banget tentang kitab Injil ini guys, ini bisa menyesatkan umat. Bahkan umat muslim sendiri akan tersesat dibuatnya kalau seperti ini. Nah, dan setelah itu kita simak lagi dalam ini ya, bagaimana kelahiran beliau. Nah, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang laki-laki. Artinya beliau lahir tanpa ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan di sini Maryam ini menikah dengan Yusuf. Di sini, di kitab Injil ini. Padahal tidak kan ya guys ya, di dalam kitab Muslim ini. Nah, si ibunya Maryam binti Imran ini adalah wanita suci, wanita yang terpelihara harga dirinya. Nah, sehingga beliau ini dilahirkan tiupan Roh Kudus atau Roh Suci dari malaikat Jibril yang mendatangkan mimpi. Menurut versi di kitab yang atau pelajaran Setimbun dulu ya, Akidah Akhlak dulu ya. Ini pelajaran MTS loh. Kelas 2 bab 3 kalau tidak keliru, tentang Nabi Isa. Nah, setelah itu Setimbun baca tuh, suatu ketika Maryam bermimpi bertemu seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang dalam mimpinya itu datang kepada Maryam. Sesungguhnya aku meniupkan roh kepadamu, roh suci, yang akan memberimu anak laki-laki, yang akan memimpin kaum Bani Israel waktu itu, dan memimpin orang-orang Yahudi meluk agama Muslim. Nah, tapi di sini orang Yahudi tersebut ingkar. Bahkan dia berontak pada ajaran Nabi Isa di saat Nabi Isa dewasa waktu itu.
Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwa Maryam itu jelas tidak mempunyai suami. Bahkan Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Nah, itu kan benar sekali kan ya penjelasannya. Dari sini masa kita tidak paham bahwa banyak penjelasan-penjelasan itu yang diubah di dalam kitab ini. Nah, dan ada salah satu kutipan yaitu surat Al-Imran yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka. Masing-masing sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Imran ayat 33 dan 34. Nah, di sini jelas sekali bagaimana kelahiran beliau. Nah, setelah itu ya, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang laki-laki. Artinya beliau lahir tanpa ayah, dan yang demikian itulah bukanlah hal yang mustahil bagi Allah. Nah, dia ini memang Allah menentukan si Maryam itu wanita suci itu untuk mengandung anaknya yang bernama Nabi Isa atau Isa Al-Masih di sini. Nah, jadi jangan salah faham. Anda tidak faham tentang ajaran Muslim, ngerecokin sejarah Nabi Isa ini. Makanya guys, ilmu itu penting ya guys ya. Kalau kita mencari kebenaran, kita nggak usah takut bahwa kita akan menemukan dengan sendirinya. Justru kalau tekun membaca kitab Injil ini bagi umat-umat Kristiani sana ya, saya timbun yang paham, yang tahu. Jika tekun mempelajari kitab Injil ini dengan otak, dengan sama dalam ajar kitab Injil ini, justru akan menjerumuskan kepada agama Muslim yang baik. Sekalipun banyak ubahan-ubahan di sini, maka perlu otak ilmu kita, karena ilmu itu mahal. Otak kita perlu diasah lagi, akal kita perlu dihidupkan kembali tentang mencari kebenaran-kebenaran seperti ini. Jangan disalahkan, jangan digrecokin dengan kitab-kitab lain. Nah, juga di sini diterangkan ya, saya timbul juga sempat membaca nih, bahwa perjalanan Nabi Isa saat disalib itu, yang mengajak umat Yahudi itu agar memeluk agama Muslim, agama kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengutus Nabi Isa. Nah, seperti itu. Tapi mereka berontak, mereka tidak suka, dan bahkan mereka iri kepada keistimewaan Nabi Isa yang merupakan mukjizat. Nah, bahkan dalam buku Akidah Laki itu yang saya timur pelajari ya di waktu MTS sana, maka ilmu itu mahal guys, kita harus memperhatikan. Nah, itu buktikan kalau kamu memang adalah utusan Allah. Nah, orang yang mati ini hidupkan kembali. Nah, seperti itu ceritanya. Oke, saya akan hidupkan orang yang mati ini, tapi kamu harus mengikuti saya ke agama saya, yaitu agama Muslim atau agama Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dengan izin Allah, Nabi Isa ini menghidupkan orang mati yang meninggal, kemudian hidup lagi, lalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah Anda, jangan dusta kepada ajaran Allah dan firman-firman Allah. Nah, setelah itu ada lagi keajaiban-keajaiban yang Allah karuniakan kepada Nabi Isa ini. Apalagi ya, yang saya timbul paham, burung waktu itu, burung mati, beliau bisa menghidupkan burung yang sudah mati hanya dengan tiupan, lalu si burung itu hidup kembali, terbang kembali. Nah, semakin yakinlah
Semakin yakinlah ke Nabi Isa bahwa itu Nabi Isa adalah Tuhan, katanya si Yudas Iskariot ini ya. Si Yudas Iskariot ini melaporkan kepada kepala-kepala imam Yahudi waktu itu. Setelah itu Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang buta atau kusta gitu kan ya, buta kusta gitu. Dalam pelajaran yang saya timbun faham di pelajaran akidah akhlak yang berapa tahun lamanya itu yang saya timbun baca itu, sekarang masih nempel dari saking manfaatnya guys ilmu muslim itu. Makanya kita jangan takut mencari kebenaran dalam ilmu, dalam agama kita sendiri, utamanya agama muslim. Nah setelah itu carilah orang itu. Nah setelah itu dicari itu, memang pada waktu itu Nabi Isa mengajar murid-muridnya waktu itu, dihampiri tuh dengan orang-orang Yahudi, terutama Yudas itu, bahwa ini si Yudas Iskariot adalah mata-mata Yahudi, tapi juga mengikuti tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam saat memberi nasihat kepada para muridnya. Nah, setelah itu Nabi Isa diajak ke suatu tempat ya. Entah di sini juga ini saya timbun karena terlalu sibuk ya, kebanyakan aktivitas di luar sana. Jadi saya timbun ini mengintikan. Nah, intinya di sini Nabi Isa dibawa ke suatu tempat. Nah, bahwa Nabi Isa ini akan disalib. Nah, dan setelah itu Nabi Isa ini mengikuti permintaan si kepala imam Yahudi itu. Seperti ini. Isinya ada di sini juga, Yudas mengkhianati Yesus. Nah, kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot. Nah, di sini jelas ya guys ya. Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyuruhkan Yesus. Artinya Yesus di sini Nabi Isa guys ya. Nah, untuk menangkap Nabi Isa sendiri, Yesus yang di sini Yesus Kristus di sini disebutnya, untuk menangkap Nabi Isa sendiri, si Yudas Iskariot ini meminta imbalan, yaitu berupa uang. Yang uangnya di sini dijelaskan 30 uang perak. Nah, baru tuh si Yudas Iskariot ini akan membawa Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita. Nah, akan dijadikan Tuhan. Dan si Yudas Iskariot ini juga iri kepada keistimewaan dan mukjizat Nabi Isa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini bergelar Rasul Ulul Azmi ya guys ya. Ya karena sabar dan ketabahannya. Nah, setelah itu singkat cerita, tiba-tiba Nabi Isa ini mau disalib. Nah, setelah mau disalib, apa yang hendak kamu lakukan kepada saya? Nah, seperti itu. Saya kesini hanya berniat baik untuk mengajak kalian agar mengikuti ajaran Allah, tapi di sini dijelaskan ajaran Allah ya. Nah, setelah itu si Nabi Isa tersebut terus tuh mengajak umat Yahudi atau Bani Israel itu untuk memeluk agama Islam, agama kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tapi ini berontak untuk meluruskan agama mereka dan Tuhan mereka. Tapi si kaum Yahudi ini berontak, bahkan mengejar Nabi Isa, sehingga Nabi Isa berlindung di rumah sunyi waktu itu. Berlindung di rumah sunyi, yaitu adalah ya
yang Siati Embun ingat ini di Paulus atau siapa itu ya kan, tentang menurut ajaran di akidah akhlak Siati Embun dulu, pelajaran bab 3 itu. Nah, setelah itu di sini Nabi Isa berlindung ke rumah sunyi, bertemu seorang si Paulus ini. Siapakah kamu? Saya adalah Isa Al-Masih, Nabi yang mau mengajarkan tentang agama Islam. Nah, terus setelah itu, mengapa kamu lari ke sini? Saya menjadi buruan orang-orang Yahudi atau orang kafir. Saya berlindung ke sini, bahwa yang pemilik rumah sunyi ini adalah Kristen juga, Yahudi juga. Nah, setelah itu datanglah tuh. Berhenti kamu di situ, katanya si Yudas Iskariot ini ya guys. Nah, setelah itu yang Siati Embun tangkap itu, ilmu yang Siati Embun miliki tentang kisah Nabi Isa ini. Nah, begitu lari lagi si Nabi Isa. Nah, setelah lari, Nabi Isa ini lalu bilang kepada Yudas Iskariot ini. Nah, dan si Paulus ini masih bicara kepada kepala-kepala imam Yahudi. Siapakah dia? Dia mengapa lari ke rumah ini? Katanya si Paulus. Lalu terus tuh si Yudas Iskariot mengejar Nabi Isa di rumah sunyi itu. Dan setelah itu, mengapa kamu ingkar kepada Allah, bahkan kamu mau menjadikan saya Tuhan untuknya? Katanya si Nabi Isa kepada Yudas. Nah, padahal saya sudah bilang kepadamu, mengapa kamu tidak mengerti juga waktu itu ya kan? Ya, setelah itu di sini juga dijelaskan dalam kitab Injil ini bahwa si Nabi Isa ini guys mau dijadikan Tuhan oleh para pengikut-pengikut Yahudi. Mereka yang tidak percaya kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah itu si Nabi Isa ini, mengapa kau berontak demikian kepada saya, bahkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kami akan menjadikan kamu Tuhan, katanya si Yudas. Nah, setelah itu diangkatlah Nabi Isa ke langit. Nah, setelah diangkatlah Nabi Isa ke langit, disitulah si Yudas Iskariot ini dikasih ketidakberdayaan, bahkan tidak bisa berjalan kemanapun, hanya tertengadah ke atas, bahkan dia diserupakan seperti Nabi Isa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini si pengikut Yahudi ini, kaum Nasrani ini, datang tuh menjumpai si Yudas Iskariot. Dia menyangkanya bahwa itu adalah Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus Kristus. Disangkanya dia Isa Al-Masih, padahal dia Yudas Iskariot. Nah, setelah itu digiring si Yudas Iskariot ini, dibawa untuk dihakimi, bahkan untuk disalib ya guys ya. Waktu itu pas hari Paskah, kalau saya baca di sini mengenai kitab Injil ini tentang Nabi Isa. Nah, dari situlah Siati Embun terus tuh membaca, waduh menarik sekali nih, katanya saya ya. Setelah itu Nabi Isa itu dipasung. Bahkan dalam kitabnya bahwa aku bukan orang yang kalian maksud, aku bukan Isa Al-Masih, aku adalah Yudas Iskariot. Nah, tapi orang Yahudi tidak percaya karena wajahnya sudah diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Tidak percaya. Lalu disalib tuh si Yudas Iskariot ini. Di bukit apa ya namanya ya? Siati Embun lupa, di Injil sini diterangkan. Siati Embun tidak terlalu banyak membaca tentang kitab Injil ini, tapi selama 2,5 tahun atau 3 tahunan Siati Embun faham tentang kitab Injil yang ada di sini.
Bahkan pengesaannya ada tuh di sini. Dan si Yudas Iskariot ini digiring untuk disalib, lalu sambil berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sambil dipasung waktu itu. Dari sinilah guys, saya timbul faham tentang Nabi Isa, tentang Isa Al-Masih, baik dalam Nasrani ataupun Islam. Dari sini faham. Makanya jangan salah ya, bukan membongkar kebenaran itu demi agama kita. Nah, di sini juga ada sebuah tayangan reaksi tentang pakar Alkitab mengguncang dunia Kristen. Kalian juga bisa cek gitu isi tayangannya di sumber channel SAS, Salam Akal Sehat. Nah, dari sini saya timbul mengikuti guys. Oh, ternyata benar di kitab Injil ini gini-gini ajarannya. Ternyata Nabi Isa alaihi salam yang dipasung dulu ternyata memang bukan Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Nah, di sini ya, bahkan di kitab Injil ini Wahyu 1 di sini nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, makanya guys, keiman kita itu harus diperkuat untuk meneguhkan iman kita. Nah, kalau iman kita kuat, kita tidak mungkin tuh serong ke agama lain, lalu menyindir agama lain sana sini, mencubit sana sini, seperti si Juli Caniago tiba-tiba baca Al-Quran menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, tentang sholat 5 waktu, tiba-tiba ngomel seperti itu, yang gak jelas isinya kitabnya itu. Keliru. Justru semakin Anda faham dengan kitab Injil, justru semakin digunakan akal Anda untuk mempelajari agama Muslim. Nah, dan juga di sini dijelaskan di Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal ini, saya timbul baca Wahyu 1, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul-Rasul Tuhan kita. Nah, yaitu Nabi Isa. Tapi di sini disebut Yesus Kristus. Dan sebab itu mereka telah mengatakan kepadamu atau kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Artinya mereka ini suka hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan, kebahagiaan saja di dunia oleh keinginan-keinginan dunia, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus ini artinya keimanan kita yang suci untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Roh Kudus. Ada kok ini buktinya di sini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam keimananmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi di sini keimanannya disebut Roh Kudus, guys. Nah, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Nah, di Wahyu ini
Sebenarnya ini merupakan kutipan Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam. Kita suruh merampas saudara-saudariku dari api. Artinya Nabi Isa ini mau mengajak umatnya agar terlepas dari siksaan api neraka. Nah, seperti itu. Dan di sini ada penutupnya, dan penutupnya juga ini isinya, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kami tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Nabi Isa. Tapi di sini disebutkan Yesus Kristus. Sebenarnya bukan Nabi Isa ya guys. Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini isi kutipan Nabi Isa yang diajarkan kepada umatnya dalam kitab Injil. Tapi mengapa tangan-tangan Yahudi sana, tangan-tangan jahil sana merusak, merubah isi kitab Injil ini? Kenapa? Dari sini kita harusnya paham. Kita harus mengerti tentang agama. Jangan kita kuar-kuar. Jangan kita menjelekkan agama lain. Berbaik-baiklah kita pada agama yang lain. Mereka tidak paham tentang ajaran yang dia ketahui. Tapi kalau Muslim paham, tidak akan seperti Juli Caniago itu, si orang Kristen tulen itu yang mencubit agama lain. Kalau si Juli Caniago ini ingin mengokohkan agamanya sebagai Kristen, janganlah bicara seperti itu. Berbicaralah baik. Janganlah semaunya, koar-koar gitu. Saya timbul tidak suka dengan adanya Juli Caniago ini. Saya timbul justru banyak belajar lagi tentang kitab Injil. Dan ilmu itu sangat mahal guys. Makanya ya, untuk utamanya sobat viewers, kita harus mengkaji kebenaran agama kita tentang Muslim sebelum kita mengejek agama lain, sebelum kita menghina, melakukan ujaran kebencian kepada agama lain. Kita harus belajar dulu. Jangan asal-asal koar sana sini menuduh umat Muslim yang tidak-tidak, menuduh umat Muslim gini. Ada unsur kekerasan gini. Bahkan sekolah di TPQ itu, yang sekolah di sekolah-sekolah Islami itu, lulusannya akan menjadi teroris. Tidak seperti itu. Jangan salah Anda, si Juli Caniago itu. Kalau otak bodoh seperti Anda, tidak bisa membaca Alkitabnya sendiri, Anda tidak usah bicara. Tidak usah ngerecokin agama Muslim. Patuh, taati tuh ajaran agama Anda, agama Kristen itu. Dan carilah kebenaran di kitab Injilmu itu. Gunakan akal otakmu dalam mengkaji Al-Quranmu. Menggunakan kitab Injil ini. Justru banyak loh keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tekun membacanya kitab Injil, mereka akan mengetahui siapa agama Islam, ajaran agama Islam, aturan-aturan Islam. Dari sini tahu jika akal Anda, si Juli Caniago, digunakan. Jika akal Anda dihidupkan kembali dalam ajaran-ajaran Kristiani, pasti Anda menjadi orang faham. Pasti Anda tidak akan menjadi orang yang bodoh menilai agama Muslim demikian. Keliru Anda. Di sini banyak loh tentang keesaan Allah. Bahkan di surat ini, di surat Matius, Yohanes, Markus, dari sini Anda bisa faham. Ada petikan bagian-bagian itu, ada potongan-potongan ayat itu di kitab Injil itu. Itu adalah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengesaannya yang melalui utusan Allah, yaitu Nabi Isa,
Nabi Isa alaihissalam yang kalian mau menjadikan Tuhan itu, yang kalian sebut Yesus Kristus, itu adalah Nabi Isa. Itu adalah Nabi kami. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai mukjizat dan keistimewaan untuknya. Dari saking ketabahannya guys, Nabi Isa alaihissalam mau disalib, mau dijadikan Tuhan oleh para kaum kafir Yahudi di Bani Israel sana. Dalam cerita abad-abad lamanya, Nabi Isa ini ajaran setimbun waktu MTS kelas 2 bab 3. Dan guru setimbun pun itu punya kitab Injil juga. Dan beliau ini bilang, namanya beliau almarhum sudah ya sekarang ya, Haji Marzuki Ali, Pak Marzuki. Itu adalah guru akidah lab dan fikih Setimbun. Di waktu Setimbun duduk di bangku MTS N, Madrasah Sanawiyah Negeri, Setimbun faham, Setimbun sayang kepada agama Muslim. Dan kepada guru Setimbun yang bernama Pak Marzuki, Setimbun sangat bahagia sekali mempunyai guru seperti beliau. Beliau di sini mengatakan gini, kitab Injil ini tidak diperjualkan di mana-mana, bahkan tidak ada di toko kitab sana. Katanya Setimbun mau belajar juga tentang kitab Injil waktu itu. Tapi guru Setimbun ngomongnya seperti itu, kalau salah mengartikan kitab Injil, mereka akan tersesat. Mereka tidak faham, justru akan menjadi seorang murtad. Dia bilangnya seperti itu. Nah, jadi Setimbun faham. Alhamdulillah, Setimbun mempunyai teman Kristen Setimbun. Alhamdulillah Setimbun memiliki juga kitab Injil ini. Jadi kesempatan untuk Setimbun memperoleh ilmu yang double dari kitab Injil ini dan kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Maka dari itu, Anda jangan salah. Mengapa Anda tiba-tiba benci pada agama Muslim, sedangkan agama Muslim tidak membenci agama Kristen, bahkan respect. Bahkan banyak mu'alaf-mu'alaf yang pergi dari agama Kristen memeluk agama Muslim. Banyak pendeta-pendeta biarawati berbondong-bondong memeluk agama Muslim karena mereka faham tentang ajaran kitab Injil, karena Allah memberi hidayah dan keterbukaan hatinya, mata hatinya untuk si pendeta atau biarawati tersebut yang pindah agama ke Muslim. Jadi Anda jangan salah, tiba-tiba keluar sana sini menjelek-jelekkan Islam, menyudutkan Muslim. Cara Anda keliru, tidak seperti itu. Mungkin dari sini guys, untuk pembahasan tentang kitab Injil ini, yang Setimbun tahu, yang Setimbun baca 3 tahun lalu. Karena Setimbun jarang membaca lagi ya kitab Injil ini, karena Setimbun banyak mengaji kitab suci, yaitu kitab An-Nur Karim yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pahalanya itu banyak guys, ganjarannya itu luar biasa, berlipat-lipat ganda kalau membaca kitab suci, kitab yang kita miliki, bahwa di situ tidak ada ubahannya, murni semuanya isi firman-firman Allah tersebut. Nah, mungkin dari sini guys pemahaman Setimbun tentang Juli Caniago dan kitab Injil ini. Dari situ, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Anda kepada NP Channel Neutrals Production. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.